Masjidil Haram itu imamnya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian, gitu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Syukur kepada Allah tidak henti-hentinya kita panjatkan dengan afdholi syukri. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat Allah, nikmat hidayah taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita sudah bisa menerima kebenaran Islam, kemudian menerima petunjuk kebenaran dan selamat dari firqah atau kesesatan yang ada di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, senang sekali pada kesempatan siang hari ini yang cerah ini. Afwan, ana baru bisa kembali untuk mengupload video setelah sekian lama agak vakum sedikit dikarenakan memang ada beberapa kesibukan juga, sambil kita mengamati perkembangan hijrah saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukur tidak henti-hentinya bahwa hari demi hari, waktu demi waktu, gelombang hijrah ya, terutama khususnya dari Islam Jamaah terus bertambah, walaupun agak pelan tetapi pasti ya. Hal ini tentunya akan kita percepat lagi ataupun kita gulirkan lagi langkah-langkah kita untuk mendakwai saudara-saudara kita yang masih di dalam Islam Jamaah. Sungguh berulang kali kita sampaikan, kami sangat mencintai antum semua yang masih dalam Islam Jamaah. Antum semua dulu adalah kolega kami, saudara kami. Sampai sekarang antum juga masih kami anggap saudara Islam kami, walaupun antum semua mungkin mengkafirkan kami yang sudah hijrah dari Islam Jamaah. Baik, pada kesempatan siang hari ini ana sedikit memaparkan pertanyaan ya yang masuk ke WA. Sebenarnya pertanyaannya sudah agak lama ini, baru sempat kita menjawab kaitannya dengan ustadz-ustadz atau dewan-dewan pengajar yang ada di dalam Islam Jamaah. Jadi ada yang WA ana, beliau menanyakan kalau dilihat dari luar itu kesannya Islam Jamaah itu adalah organisasi yang solid, besar. Tentunya di dalamnya banyak sekali ustadz-ustadz maupun dewan-dewan guru yang ada yang mengajarkan ilmu dalam internal Islam Jamaah. Baik, kalau ma'asyiral muslimin, sepintas kalau kita melihat ya, ataupun bahkan mengintip pengajian mereka, memang yang dikajikan di dalam Islam Jamaah itu adalah Quran dan hadis, betul adanya. Jadi Al-Quran memang Al-Quran itu, kemudian Al-Hadis juga matan dari Al-Hadis. Kemudian mereka memaknai perkata dengan menulis ya, mengartikan di bawah Arabnya di bawah. Tetapi yang kita kritisi adalah karena mereka tidak memakai syarah, tidak memakai tafsir ya untuk Al-Quran, banyak sekali kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan penafsiran, dan ini sekali lagi menimbulkan dampak yang luar biasa ya. Dampak yang luar biasa akibat kesalahan penafsiran atau mengambil faedah dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Terbukti dengan hal yang demikian menyesatkan kami selama ini dari kebenaran Islam yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya di sini adalah tolong dijelaskan
tenaga-tenaga pengajar yang di dalam Islam Jamaah itu seperti apa, ustadz-ustadznya dari mana, kemudian bagaimana caranya mereka mengkaderisasi ustadz itu sehingga seakan-akan mereka bisa sangat yakin bahwa mereka adalah yang satu-satunya yang mempunyai kebenaran, bisa mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis secara murni dan konsekuen. Nah itu memang klaim mereka ya. Mereka mengklaim bahwa ini adalah ilmu yang sejati, ilmu Islam yang sesungguhnya. Di luar itu adalah tidak murni lagi, tidak sah ilmunya. Jadi itu adalah kurang lebih pertanyaannya. Maka di sini Ana jawab. Yang pertama, di dalam Islam Jamaah itu frame atau kerangka keilmuannya adalah sebatas mereka memaknai Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian cara mereka mengambil faedah ataupun kesimpulan dari Al-Quran maupun Al-Hadis ini juga tidak merujuk kepada pemahaman ulama, karena mereka tidak memakai kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab syarah Al-Hadis. Sehingga kalau kita bandingkan sekarang ini kita hijrah ya, dimana kita hijrah itu mulai diajarkan, kita mengenal ya kitab-kitab yang sangat banyak, seperti kitab-kitab yang fundamental maupun kitab yang dasar ya, seperti usul as-salasah, usul sittah, qawaidul arba ya, kemudian nawaqidul Islam. Kitab-kitab seperti itu sama sekali kita belum pernah melihat sebelumnya, kita belum pernah mempelajari sebelumnya. Salah satunya poin yang di dalam kitab usul salasah itu, kita harus mengenal 4 masalah misalkan ya. Yang pertama, kita harus mengenal syariat Islam, syariat Islam, di mana di dalam syariat Islam itu ada kita harus mengenal, yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal Allah ya toh. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengenal Rasul. Kemudian yang ketiga, kita mengenal agama Islam. Yang pertama makrifatullah, kemudian makrifatul Rasul, yang ketiga makrifatul dinil Islam. Ya, itu tidak pernah diajarkan. Kemudian yang selanjutnya kita adalah mencari ilmu. Ya, kita mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Ya, yang kedua, ya mengamalkan ilmu, mencari dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, yang ketiga kita mendakwahkan ilmu. Ya, mendakwahkan seperti sedikit ilmu Ana ini yang mungkin bisa Ana sampaikan. Ini hanya sedikit sekali yang kita memang berkewajiban untuk menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada barangkali yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang masih di dalam Islam Jamaah. Yang keempat adalah bersabar, ya, bersabar terhadap dakwah kita, di mana kita mendakwahkan hal yang benar. Itu kemungkinan banyak sekali masyarakat umum maupun cobaan-cobaan yang akan datang kepada kita. Seperti kita mendakwahkan tauhid misalkan. Banyak sekali pelaku-pelaku bid'ah maupun pelaku-pelaku kesyirikan yang mentakdir habis-habisan ya mengenai masalah tauhid, di mana salah satu poin di sini adalah tauhid itu adalah benar-benar ifradallah fil ibadah, hanya mengkhususkan Allah ya dalam ibadah ya. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin sekarang baru kita pelajari, karena selama ini di dalam Islam Jamaah kita tidak pernah mempelajari itu semua ya, tidak pernah mempelajari apa itu Islam, apa itu seperti pembagian syariat, ada ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, akhlak dan adab. Itu kita tidak pernah diajarkan itu. Dan antum semua harus tahu bahwa di dalam Islam Jamaah itu tidak mengenal namanya akidah. Coba antum tanya sekarang di Islam Jamaah, atau anak bertanya kepada antum yang masih dalam Islam Jamaah, apa akidah antum?
Coba dijawab misalkan. Dan tulis di kolom komentar. Apa akidah antum? Bahkan ada satu kisah ya yang diceritakan oleh Syekh Khalil ya, pada saat itu ada MUI dari Aceh mungkin ya, ulama-ulama MUI dari Aceh berkunjung di pondok pesantren Wali Barokah. Kemudian mereka bertanya, ini akidahnya apa? Saking tidak bisa menjawab, malah dikasih kitab, katanya Syekh Khalil itu. Jadi karena memang bingung, kita pengertian akidah, kemudian pengertian fikih itu tidak pernah diajarkan, ya. Tapi baru-baru ini setelah kita mentakdid seperti ini, mereka menyatakan bahwa akidah mereka adalah Muhammadi katanya. Jadi akidah mereka langsung mengkiblat kepada akidah mereka adalah Muhammadi, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa mempertimbangkan awalul ulama. Nah, ini hal-hal yang pernyataan-pernyataan yang kemarin juga ditanggapi oleh Syekh Khalil maupun ustadz-ustadz kita. Yang pertama, ini adalah pernyataan yang tidak berilmu, ya. Sama sekali statement-statement seperti ini adalah statement-statement orang-orang yang memang benar-benar, kalau dia pernah belajar ya, berarti mereka sudah lupa tentang yang dipelajari, ataupun memang mereka belum tahu tentang ini sama sekali. Baik, itu ya pengantarnya. Jadi yang pertama, di dalam Islam Jamaah itu tidak mengenal akidah, tidak mengenal fikih, sehingga akibatnya mereka tidak bisa mentolerir adanya perbedaan. Seperti sholat itu, sholatnya orang Islam Jamaah dari Sabang sampai Merauke itu akan sama caranya, sehingga kalau ada salah satu jamaah yang mempunyai tata cara sholat yang berbeda, itu dianggap bid'ah, dianggap tidak sesuai, ya. Nah, ini adalah kekonyolan maupun yang setelah kita tahu, ini adalah satu bentuk kedangkalan ilmu yang luar biasa, ya. Padahal di dalam ibadah itu banyak ikhtilaf, ya, banyak perselisihan. Bagaimana kita menanggapi? Tentunya kita harus yang namanya ibadah itu adalah kita mengetahui satu hal, di satu sisi barangkali atau masih banyak sekali sisi-sisi yang belum kita ketahui. Sehingga apabila kita melihat ikhwah yang lain ataupun orang lain mengerjakan ibadah yang mungkin sedikit berbeda dengan kita menanggapinya dengan cara yang lebih arif, yaitu barangkali memang kita belum tahu ilmunya, ya. Barangkali hadis yang dipakai itu lebih sahih, karena memang Rasulullah SAW itu mengajarkan beberapa cara, ya, beberapa cara untuk beribadah. Nah, yang perlu kita ambil di sini adalah, kalau memang antum ingin benar-benar isobatis sunnah atau multazim pada sunnah, carilah hadis-hadis yang kuat, ya, yang paling rojih mengenai satu hal ibadah. Kemudian pakailah tata cara ibadah itu untuk antum sendiri, tanpa melecehkan atau menganggap bid'ah, menganggap tidak sesuai yang dilakukan ikhwah-ikhwah kita, yang bahkan yang mungkin tidak seperti yang kita lakukan. Itu adalah setelah kita tahu bahwa Islam itu sangat damai, ya. Walaupun memang ada frame-frame tertentu yang memang harus kita perhatikan, bahwa ini adalah levelnya ikhtilaf, boleh ada perselisihan. Tapi seperti akidah misalkan, tentunya tidak ada perselisihan di dalam akidah. Kalaupun ada perselisihan di dalam akidah, ini memang harus disikapi dengan perbedaan akidah. Nah, ini yang diancam oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadimilah sataftariqu ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatul fil jannah fahiyal jamaah. Itu adalah perselisihan di ranah akidah, di mana setelah kita pelajari akidah itu banyak sekali, ada Mu'tazilah, ya, ada Asy'ariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Maturidiyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, kemudian
ada Khawarij ya, seperti mirip-mirip Islam Jamaah ini, Khawarij ini. Masya Allah, itu adalah perpecahan yang ada. Kemudian setelah kita mengambil salah satu kitab ya, yang berasal dari Syekh Umar Hamdan. Siapa Syekh Umar Hamdan? Gurunya Pak Nur Hasan. Beliau mengajarkan salah satu kitab yang luar biasa, yaitu salah satunya adalah Akidah Wasitiyah, akidah yang tengah. Luar biasa, ini adalah penerapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah muslimin, itu sedikit pengantar kepada kita. Intinya setelah kita keluar dalam Islam Jamaah itu banyak sekali yang kita belum pelajari. Kita hanya sedikit saja mulai belajar sedikit demi sedikit. Kemudian kita mendakwahkan, sebisa mungkin kita mendakwahkan, menyampaikan, khususnya bagi ikhwah kita yang masih dalam Islam Jamaah, agar bisa sadar dari kesesatan yang selama ini mereka alami. Baik, itu sedikit pengantar dari Ana. Nah, menanggapi pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mereka mengkader ustadz-ustadz maupun tenaga-tenaga pendidik dalam Islam Jamaah, yaitu mereka itu ada namanya pengkaderisasi mubalek. Ya, mubalek itu, atau dalam Islam Jamaah itu namanya penyampai. Ya, mubalek ini biasanya tidak berdasarkan sekolah formal, seperti kalau di SMP misalkan sanawiyah, maupun tidak berdasarkan level-level itu. Jadi biasanya mereka usia belasan itu kalau memang diarahkan untuk menjadi mubalek, ya sudah, mereka dikirimkan ke dalam pondok ya. Biasanya pondok ini di dalam Islam Jamaah itu banyak. Di beberapa kota itu ada namanya pondok mini ya. Pondok mini ini adalah pondok CKM ya, calon kiriman mubalek ya, di kota-kota ini. Kemudian rata-rata mereka mondok di dalam Islam Jamaah itu 1 tahun sampai 2 tahun ya. Paling lama itu 1 tahun sampai 2 tahun. Mereka mengkhatamkan, yang pertama adalah makna Al-Quran ya. Dia sorotkan makna Al-Quran itu sampai khatam ya, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas khatam. Kemudian mereka juga mengkhatamkan himpunan Al-Hadis. Biasanya himpunan Al-Hadis ini adalah hadis-hadis yang sifatnya tematik ya. Biasanya seperti di dalam Islam Jamaah itu menyusun kitab-kitab ya. Ya, ini kitab karangan ini ya. Mereka mengkarang sendiri kitab-kitabnya. Seperti contoh misalkan mereka membuat kitab mengenai sholat ya. Bab sholat itu mereka kumpulkan hadis bab sholat itu dari Kutubus Sittah ya. Itu dinamai Kitabus Sholat. Ya. Kemudian mereka membuat lagi kitab-kitab tentang sholat sunnah misalkan. Mereka namai Kitabun Nawafil, Sholatin Nawafil. Kemudian ada juga kitab-kitab lain seperti kitab-kitab yang kaitannya dengan imarah, keimaman, ya, kekhalifahan. Mereka mengambil kitab-kitab itu, ya, namai kitabnya adalah kitab Kanzil Umal atau kitab imarah ya. Salah satu penyusunnya dulu adalah syekh-syekh kita yang belajar di Mekah. Mereka juga ustaz-ustaz kita juga menyampaikan bahwa bagaimana sulitnya mereka menyusun kitab-kitab itu, karena kalau hadisnya dikutip secara utuh ini malah justru melemahkan pemahaman Islam Jamaah. Jadi terpaksa ustaz-ustaz kita yang menyusun kitab-kitab ini yang sekarang dikeluarkan itu mengkutip sedikit demi sedikit demi untuk membenarkan kebenaran Islam Jamaah. Tentunya hal ini juga dalam tekanan, karena waktu itu ada pergerakan hijrah awalnya dari Ustadz Mauludin ya, yang dimana sempat menggentar di tahun 2006. Itu cukup membuat resah internal Islam Jamaah. Kemudian ustadz-ustadz kita diperintahkan untuk menyusun, untuk membantah kefahaman Ustadz Mauludin yang keluar ini. Kemudian mereka menyusun namanya kitab hadis namanya Luzumul Jamaah.
Nah, seperti Ustadz Abdullah Mas'ud juga menggambarkan bahwa susahnya mencari referensi untuk apa ya, membenarkan Islam jamaah. Masalah muslimin, sesuatu yang benar tentunya sangat mudah referensinya diambil dan ilmunya akan saling menguatkan satu sama lain. Tapi karena yang di dalam tekanan, beliau-beliau ini dipaksa dan kondisi saat itu masih belajar ya, karena dengan kondisi tertekan ya, kondisi tertekan dalam arti terpaksa menyusun hal itu, karena kalau dikhawatirkan kalau yang di Saudi tidak menguatkan ini juga akan dipanggil juga, akan dimurtadkan juga. Ini salah satu juga bentuk strategi ustadz-ustadz kita untuk bisa terus belajar sampai LC, sampai lulus, sehingga ilmunya sudah semakin banyak dan akhirnya bisa mengajarkan saat ini kepada kita yang alhamdulillah bisa mau menerima kebenaran Islam dari beliau dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Baik, itu adalah sedikit gambaran. Jadi di dalam Islam jamaah selain menghatamkan Quran, mereka menghatamkan buku himpunan hadis-hadis kecil. Itu sekarang mungkin jumlahnya hampir 20 ya, 18 atau 20 ya. Waktu Ana masih di dalam ya, sejak 2019 itu mungkin sekitar 18 ya, 18 hadis ya, termasuk yang terbaru ini adalah Kitabun Nikah ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mereka susun berdasarkan bab-bab tertentu yang seperti Ana sebutkan di awal. Jadi mereka menghatamkan itu dan Al-Quran, kemudian mereka calon kiriman dai atau mubalik ini mereka tes ke Tosono maupun ke Pondok Kediri untuk dites ya, di mana dites di sana itu adalah pengetesan mubalik ya, ibaratnya kalau di sekolah itu adalah seperti tes akhir gitu ya, atau iktibar yang terakhir sebelum menerima ijazah menjadi mubalik. Nah, masalah muslimin, yang menarik di sini adalah ijazah dari mubalik ya, yang perlu kita bisa dilihat juga di layar ya. Yang pertama kita lihat nih, ini adalah buku atau rapot ya, seperti rapot dai-dai dalam Islam jamaah yang sudah lulus menjadi mubalik atau penyampai. Dan biasanya mubalik atau penyampai ini akan diterjunkan ke kelompok-kelompok pengajian di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang di mancanegara. Yang pertama kita lihat ini, daftar nilai tes akhir dan materi pembinaan calon mubaligot tingkat lanjutan ya. Yang pertama ini coba. Yang pertama Al-Quran ya, materinya adalah Al-Quran, bacaan dan tafsir ya. Bacaan dan tafsir. Yang kita soroti di sini adalah, kalau bacaan pasti ada bacaan yang seperti tahsin ya, artinya bacaan-bacaannya harus sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Yang kedua tafsir. Nah, di sini yang kita kritisi, yang seperti yang Ana sampaikan di depan, di dalam Islam jamaah itu tidak pernah memakai tafsir ya. Jadi hanya makna lugah atau makna perkata saja ya yang mereka memakai. Jadi seperti pemahaman atau penarikan faedah dari sebuah ayat itu mereka tidak memakai tafsir, sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, seperti penyimpangan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Akibat mereka tidak memakai tafsir, wa'tasimu ya, tetapilah bihablillahi ya, atau berpegang teguhlah bihablillahi dengan talinya Allah, jami'an dengan, kalau pemahaman mereka, dengan berjamaah atau jamaah mereka ya. Jadi jamaah mereka, jamaah yang berimam, berbeat, bertoat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan apa yang ada tertulis di tafsir, itu sudah jauh berbeda
ini yang menyebabkan pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman yang sebenarnya. Jadi ada kesalahan-kesalahan karena mereka tidak ada memakai kitab tafsir. Jadi kita simpulkan untuk nomor 1, ini dia iftira, berdusta, karena memang tidak ada tafsir di sini. Yang kedua, al-hadis dan mustolah. Seperti halnya al-hadis ini juga mereka hanya mengkaji matan dari al-hadis itu, kemudian memaknai di bawahnya, ya, tidak memakai sarah. Sehingga seperti video-video Ana yang lalu, kita tunjukkan sarahnya, pemahaman yang benar itu seperti apa, seperti pemahaman-pemahaman mereka kita luruskan dengan memakai sarah, misalkan. Itu terbukti banyak sekali penyelewengan, ya, yang apa itu, yang sangat luar biasa dampaknya. Mustolah. Nah, ini mustolah ini juga iftira ini. Tidak pernah dipelajari tentang mustolah hadis. Seperti mustolah ini, ilmu mustolah ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita menganalisa sebuah hadis ini, dia apa itu, bagaimana kedudukannya, apakah memang sahih, apakah memang dhaif, ya, bagaimana perawi-perawinya, apakah memang ada ilatnya, atau benar-benar perawi yang sikoh, yang terpercaya, dan lain sebagainya. Ini tidak pernah dipelajari di dalam Islam Jamaah. Ini bukan hadis, ini athar dari Umar bin Khattab, ya, misalkan. Nah, kemudian kedudukan athar tentunya di bawah dari kedudukan al-hadis. Kemudian pengambilan faedah yang tentunya dalam pengucapan ini tentunya ada sebab-sebabnya, ada konteksnya Umar menyampaikan ini. Apa konteksnya ini? Biasanya dijelaskan di sarahnya, tetapi mereka tidak memakai sarah, sehingga dia asal comot la islama illa bil jamaah, seperti itu saja. Jadi langsung menghukumi tidak sah Islamnya kecuali berjamaah seperti mereka berimam, berbaiat, dan bertaat. Nah, ini adalah salah satu dampak mereka, kenapa mereka tidak memakai yang namanya memakai sarah hadis dan mustolah. Nah, ini nomor 2 ini juga iftiraq lagi nih. Jadi mustolah ini tidak ada. Yang ketiga ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid mereka memakai, ya, ada ini. Kemudian ilmu faraid juga ada. Ilmu faraid, bahkan ada juga salah satu himpunan hadis ini tentang faraid. Kemudian nomor 5, nahwu sorof. Nah, ini yang iftira. Jelas ini iftira. Jadi di dalam Islam Jamaah itu tidak dipelajari namanya nahwu sorof atau kaidah bahasa Arab, ya. Ini tidak ada. Hanya ada itu setelah ustadz-ustadz kita merintis di Pondok Lengkong itu, ya. Sebelumnya sama sekali tidak ada. Ustadz-ustadz kita yang dikeluarkan itu dulu strateginya adalah, salah satunya adalah mengembangkan keilmuan Islam, bagaimana caranya menghidupkan bahasa Arab, bagaimana caranya mereka seperti apa itu, membuat santri-santri dalam Islam Jamaah itu mengenal nahwu sorof, sehingga mereka bisa membaca kitab-kitab, ya, membaca kitab-kitab para ulama, ya. Kemudian membaca tafsir, membaca sarah, karena kalau kita ingin mengambil faedah dari tafsir maupun sarah, tentunya ini harus melalui pelajaran, yaitu nahwu sorof, yaitu kaidah bahasa di sana. Kemudian pelajaran bahasa Arab tentunya di sini khususnya. Nah, ini tidak pernah diajarkan di dalam Islam Jamaah. Bahkan Pondok Lengkong itu yang mengajarkan nahwu sorof itu sekarang sudah ditutup. Tidak ada pelajaran nahwu sorof, karena dikhawatirkan kalau mereka itu bisa nahwu sorof, mereka akan melihat sarah, melihat hadis, membaca kitab-kitab para ulama, malah bisa keluar dari Islam Jamaah karena akan mengetahui kesesatan di dalam Islam Jamaah.
Nah, itu yang mereka lakukan sekarang. Coba antum semua pikir coba. Mereka itu melarang ya mempelajari bahasa Arab, hanya argumennya jangan sampai nanti begitu tahu ya kaidah bahasa Arab, nahwu sorof, bagaimana itu ada apa itu membaca sarah-sarah hadis. Bagaimana kalau nanti santrinya tahu semua, ternyata selama ini pemahamannya atau dalam memaknai, mengambil faedah dalam kesimpulan dari ayat maupun hadis itu salah. Nah, itu yang dikhawatirkan para pengurus, sehingga pondok untuk pelajaran bahasa Arab ini di stop atau ditiadakan. Masya Allah, ini salah satu hal yang cukup kita prihatinkan. Tentunya ikhwah kita yang hijrah sekarang ini kita harapkan segera mengejar ketertinggalan dalam bahasa. Seperti anak ini juga masih dalam ikut intensif di Mahad ya, salah satu Mahad untuk mempelajari nahwu sorof ya. Semoga ikhwah-ikhwah yang lain juga tetap bersemangat dalam mengejar ketertinggalan kita, tentunya dalam segi keilmuan Islam yang memang dari dulu seperti anak 34 tahun, 33 tahun, 34 tahun tidak dikenalkan pelajaran kaidah bahasa Arab, kemudian tidak dikenalkan dengan ilmu akidah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Baik, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan ini ya. Yang selanjutnya adalah 6. Akhlak dan etika. Baik, ini bisa Ana sampaikan ya, mungkin dipelajari. Walaupun aplikasinya akhlak dan etika ini, kalau aplikasi dalam Islam Jamaah keluar itu namanya budi luhur, yaitu berpura-pura baik ya, berpura-pura memuliakan yang di luar, tetapi itu adalah salah satu bentuk kamuflase seperti takiyah gitu, yaitu selalu menjaga hubungan baik harmonis kepada orang-orang yang di luar Islam Jamaah, agar pengajiannya lancar ya, agar kegiatan-kegiatannya itu tidak terlalu disoroti ya, karena mereka itu adalah fanatisme golongan eksklusif ya, kemudian tidak bisa membaur kepada masyarakat. Terbukti di beberapa daerah masjid dalam Islam Jamaah itu sudah banyak terjadi kontroversi ya, dengan gesekan karena memang eksklusivitas dari Islam Jamaah itu sendiri. Baik. Kemudian nomor 7, usul fikih. Nah, ini iftiraq lagi. Jadi seperti fikih, usul fikih itu tidak pernah dipelajari di dalam Islam Jamaah. Ya, tidak ada. Jadi makanya mereka seperti fuqaha atau al-imamul arba itu mereka tidak mengenal ya. Bahkan statement dari imamnya itu bahwa 4 mazhab ini jahiliyah. Sebelum ulamanya Wahabi, sebelum rajanya Raja Abdul Aziz itu, di Masjidil Haram itu imamnya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian itu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Dan kuburan-kuburan itu ramenya lebih ramai daripada masjid. Kalau masjid itu hanya untuk sholat saja, tapi kalau untuk minta doa-doa itu malah wasilahnya itu ya di kuburan itu. Masya Allah, ini adalah salah 4 mazhab itu, seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu dikatakan jahiliyah ya. Jadi mereka statementnya adalah tidak mengikuti 4 mazhab ini, tetapi langsung memiliki mazhab sendiri, yaitu mazhab Muhammadi. Langsung, jadi tadi statementnya seperti tidak mengikuti awal ulama, langsung mengiktiba pada Rasul. Masya Allah, ini adalah ya itu. Yang pertama ini karena tidak tahu ilmu, tidak tahu dasar akidah, dasar fikih, usul fikih, sehingga terbentuk statement-statement seperti ini yang sebenarnya statement seperti ini menunjukkan betapa mereka itu sangat jauh dari keilmuan. Masya Allah. Baik.
Itu masalah materi agama. Jadi ada berapa yang dusta ini? Poin 1 tafsir berdusta, kemudian poin 2 mustolah berdusta, kemudian poin 5 berdusta, nauzubillah tidak ada, poin 7 dusta. Jadi sedikitnya ada 1, 2, 3, 4 poin yang tidak diajarkan tetapi seakan-akan diajarkan di sini. Itu jadi antum bisa bayangkan sendiri seperti apa kelasnya mubalek atau seperti apa kelasnya penyampai dalam Islam jamaah. Fa innahu man kharaja minal jamaah idza shibari faqad khala'a tibaqatul Islam min hunuki illa ayyuraji. Barang siapa yang merusak di keluarga jamaah, merusak jamaah, tidak mau mengerjakan dua perkara tadi, ngaji ngamal bela sama jamaah taat, maka sungguh-sungguh telah lepas tali Islam dari lehernya, tidak jamaah lagi, tidak dikatakan Islam. Mungkin di luar sana banyak yang menggunakan Islam. Ya, sangat jauh sekali dibandingkan penyampai-penyampai yang ada di dalam luar Islam jamaah. Tetapi doktrin mereka adalah semua ulama atau mubalik di luar Islam jamaah itu kalau tidak bodoh kianat, doktrin mereka ini. Jadi sehingga royah mereka itu tidak mau mengikuti pengajian kalau tidak terpaksa dengan kondisi ya, dan tidak mau mengambil ilmu ustadz-ustadz yang ada di luar Islam jamaah. Pesan Ana kepada antum semua yang masih ada di dalam Islam jamaah, tolong antum cari referensi yang valid. Seperti misalkan antum umroh atau haji, coba antum dekati itu. Apa itu para masyayikh yang ada di Mekah. Juga ada kajian bahasa Indonesia di Madinah misalkan. Antum tanya, ya, antum tanya apakah benar seperti itu pemahamannya. Ya, kemudian antum tanya kepada ustadz-ustadz yang di luar yang antum anggap itu adalah wong jopo, ustadz luar itu, apakah benar seperti itu? Tentunya hal ini di dalam pengurus Islam jamaah itu selalu dibentengi bahwa salah satu-satunya anggota Islam jamaah tidak boleh untuk menanyakan apapun, menanyakan hukum maupun menanyakan fatwa terhadap ulama-ulama maupun ustadz-ustadz yang berada di dalam luar Islam jamaah. Sehingga keilmuan mereka itu seperti tempurung ya, dalam suatu siklus yang sempit sekali, dan di situ tidak boleh mengenal apapun. Sehingga Ana sampaikan setelah Ana sedikit mengetahui keilmuan di luar, Masya Allah, sungguh sedikitnya keilmuan yang ada di dalam Islam jamaah dibandingkan ilmu-ilmu Islam yang sangat luas pada umumnya. Tetapi dalam Islam jamaah itu menganggap mereka paling banyak ilmunya, paling tinggi ilmunya, paling benar sendiri, paling surga sendiri. Bahkan mereka mengklaim menjadi guru ning jagat, yaitu menjadi gurunya seluruh alam masalah agama. Masya Allah, itu adalah bentuk kesombongan dan bentuk pemikiran seperti antum semua berpikir menggapai bulan, ya, menggapai bulan, padahal antum sendiri menggapai pohon pun, jangankan bulan, pohon pun saja belum mampu, ya. Tayyib, itu sedikit gambarannya. Selanjutnya materi umum ini kayaknya memang diajarkan seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, olahraga dan kesehatan, dan anak kira juga ini hanya sebagai pelengkap saja, formalitas saja seperti ijazah, sehingga terkesan kalau ini dibaca oleh yang di luar itu sebagai pelengkap ya. Tayyib, itu kira-kira yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Maksud kami bukan menjelekkan ya, tidak menjelekkan dai-dai yang ada di dalam Islam jamaah, supaya antum tahu dan sadar bahwa keilmuan itu sangat luas dan tidak hanya ilmu antum saja yang paling benar, dan banyak lagi hal-hal yang perlu antum pelajari sehingga suatu saat semoga bisa menemukan kebenaran. Thayyib, ma'asyiral muslimin, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
Kita nantikan selanjutnya kabar-kabar berikutnya, yaitu tentang gelombang hijrah. Semoga semakin banyak yang bisa berhijrah dari Islam Jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.